Seorang pria kenalan sama wanita muda di sebuah sekolah. Wanita muda itu tertarik dengan pria tersebut, bahkan dia ingin kenal lebih dekat dengannya. Sayangnya, pria itu sudah menjalin hubungan dengan ibunya. Hingga pada akhirnya dia mencari cara supaya bisa mendapatkan hati pria tersebut. Film dengan judul Hailey Parrot yang dirilis pada tahun 2023 yang lalu akan menceritakan kisahnya. Di sebuah desa kecil tinggallah seorang wanita bernama Levi. Sudah sejak lama dia hidup mandiri bersama anak perempuannya. Suaminya meninggal beberapa tahun yang lalu. Kini dia membuka usaha kerajinan tangan dari lumpur untuk bertahan hidup. Sementara wanita muda ini adalah Abigail, anak dari Levi yang masih duduk di bangku sekolah. Abigail terlihat kesal gara-gara jemputannya belum datang. Lalu tak lama yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Pria muda bernama Gabo, umurnya tidak jauh berbeda dengan Abigail dan mereka berteman sejak lama. Gabo sudah selesai sekolah dan ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Tapi sayangnya dananya masih belum ada. Gabo sudah dianggap seperti anak sendiri oleh Levi, apalagi dia sering antar jemput Abigail ke sekolah. Hubungan Levi dan Abigail sangatlah baik. Bahkan terkadang Levi iseng menjahili Abigail sambil bertanya kapan Abigail punya pacar. Meski itu hanya candaan, ibunya tidak ingin Abigail terjerumus ke dalam lingkungan yang buruk. Levi sudah lama menjanda dan terkadang dia kangen dan lupa rasanya begituan. Abigail bisa dibilang yang paling cupu di antara teman-temannya. Di saat yang lain berbicara tentang gituan, Abigail tidak mengerti sama sekali. Tidak jarang dia menjadi bahan ejekan teman-temannya. Ketika lagi makan es krim dan mengotori bajunya, ada seorang pria datang memberikan sapu tangan pada Abigail. Abigail belum sempat kenalan dengannya, lalu Gabo datang merusak suasana. Abigail pulang ke rumah sambil masih menyimpan sapu tangan yang diberikan pria tadi. Bahkan dibawa sampai tidur lalu membayangkan yang tidak-tidak. Abigail berharap esok hari dia bisa bertemu dengan pria tersebut dan mengembalikan sapu tangannya. Tapi ternyata pria itu tidak muncul. Jadinya dia hanya nongkrong bersama Gabo di tempat andalan mereka. Kalau dilihat dari gerak-geriknya, sepertinya Gabo ini suka sama Abigail. Hanya saja Gabo sadar diri karena dia tidak punya apa-apa. Apalagi Abigail masih terus kepikiran sama pria yang memberikan sapu tangan tersebut. Hingga keberuntungan itu akhirnya datang padanya. Suatu ketika Abigail naik sepeda dan terjatuh, lalu muncullah pria tersebut. Abigail mengembalikan sapu tangannya, tapi lagi-lagi dia tidak tahu siapa namanya. Abigail menceritakan kejadian tadi pada Gabo, namun Gabo tidak begitu excited. Jadinya Abigail pulang meninggalkannya. Ketika Abigail sampai di rumah, dia terkejut ibunya membawa seorang pria. Dan ternyata pria itu yang memberikan sapu tangan pada Abigail namanya adalah Jerick. Usut punya usut, ternyata Jerick ini sudah punya hubungan spesial dengan ibunya Abigail. Bisa dibilang kalau mereka ini adalah pasangan kekasih dan belum lama menjalin hubungan. Dan Jerick akan tinggal di rumah mereka untuk sementara. Tentu saja tatapan Abigail mengatakan kalau dia kecewa. Harusnya Jerick jadi miliknya, bukan ibunya. Abigail lalu menceritakan ini pada Gabo. Setelah itu, dia meninggalkan Gabo begitu saja. Salah satu teman Abigail justru malah tertarik sama Gabo. Daripada sama Abigail, mendingan sama dia aja. Alhasil mereka mojok di semak-semak dan begituan. Tapi lucunya, Gabo masih saja menyebut-sebut nama Abigail. Jerick adalah seorang misionaris. Setiap pagi sebelum beraktivitas, biasanya dia akan mengajak berdoa bersama dengan para pekerja dan tetangga Levi. Hingga suatu hari Levi mendapatkan banyak pesanan kerajinan tangannya ke luar kota. Jadi esok harinya dia harus pergi meminta Jerick untuk menjaga Abigail. Ini menjadi kesempatan yang membagongkan di antara mereka. Sudah tahu lah ya apa yang terjadi pada mereka. Bukannya dijaga, Jerick malah ngajak permantapan Abigail. Apasnya malam itu ternyata Gabo tidak sengaja melihat aksi mereka. Tidak hanya malam itu, di pagi harinya Jerick masih saja mendekati Abigail. Padahal hari itu Levi sudah kembali dari kota. Dia bertanya pada salah satu pekerjanya di mana Abigail. Katanya lagi mandi. Beruntungnya Abigail tepat waktu. Namun sejak itu Abigail merasa dia tidak pantas melakukan ini. Itu sama saja dia menyakiti ibunya. Sementara itu, Abigail mencoba mendatangi Gabo dan menjelaskan apa yang terjadi tidak seperti yang ia lihat. Gabo awalnya sudah tidak percaya lagi sama Abigail.
Namun, Abigail membayarnya dengan sesuatu yang sangat mahal. Udah tau lah ya. Meski Abigail merasa apa yang dikerjakan ini tidak pantas, namun dia juga iri jika ibunya bersama Jerick. Dan makin kesini, Jerick itu makin berani padanya. Meski ada Libby di sana, Jerick selalu punya cara supaya dia bisa mendekati Abigail. Suatu ketika, Abigail terlihat pucat. Libby merasa kalau Abigail ini sakit dan memintanya untuk beristirahat saja di kamar. Namun, ketika berdiri, Abigail terjatuh dan ternyata dia hamil. Libby sangat marah, siapa yang berani melakukan ini pada anaknya dan kenapa ini bisa terjadi pada Abigail. Abigail tahu siapa yang melakukan ini. Tentu saja itu sudah pasti Jerick. Abigail curhat pada Gabo apa yang harus dia lakukan. Dia mungkin akan diusir dari rumah oleh ibunya. Dengan berjiwa besar, Gabo ingin menjaga dan menikahi Abigail. Sayangnya, Abigail masih berusia 17 tahun dan belum waktunya menikah. Jadi pada akhirnya, Libby mengizinkan Gabo menikahi Abigail ketika nanti dia sudah berumur 18 tahun. Itu artinya menunggu 1 tahun lagi. Libby hanya tidak menyangka ini terjadi pada keluarganya. Libby sudah berusaha sekeras mungkin supaya Abigail ini menjadi anak yang baik dan tidak macam-macam. Libby kecewa dan Abigail sangat menyesal. Kini Gabo tinggal di rumah mereka. Tapi sepertinya Jerick tidak suka melihat Gabo memiliki Abigail. Jadi dia mengajak Abigail untuk kabur malam ini. Abigail masih memikirkan hal tersebut. Dan di sisi lain, Gabo melihat seorang ibu-ibu meneriaki Jerick. Bahkan meminta Gabo untuk mengejarnya. Apa yang terjadi sebenarnya? Dan ternyata Jerick ini adalah seorang misionaris palsu. Dia bukan orang yang suci. Bahkan anak dari ibu-ibu tersebut digasak sama Jerick hingga dia kabur dan tak bertanggung jawab. Libby diminta untuk menjauhkan Jerick dari Abigail karena dia sangat berbahaya. Malam itu Abigail sudah ditunggu Jerick untuk kabur. Namun Abigail seolah-olah tidak mau. Jadi Jerick memaksanya dan memperkodoknya. Lalu tak lama Gabo dan Libby datang hingga terjadilah perkelahian di antara mereka. Jerick yang akan menghantamkan batu ke kepala Libby dilindungi oleh Abigail. Dan pada akhirnya Abigail kehilangan nyawa karena kehabisan darah. Sementara Jerick kabur dalam penyesalan. 1 tahun telah berlalu. Gabo mengucap janji setia pada Abigail meski dia sudah tiada. Gabo dirawat oleh Libby dan akan melanjutkan sekolah ke yang lebih tinggi. Ya, itulah tadi alur cerita film Haliparot. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like dan sampai jumpa lagi.